Kami catat per hari ini saja sudah hampir 13.000 orang yang akan memadati lapangan Gadi Basanai Sutra. Nah, dengan tagline kembali untuk mengabdi itu ternyata berhasil menyentuh masyarakat, membuat magnet tersendiri sehingga mereka mulai sadar kita jangan terjebak dengan ya teori-teori primordial yang sempit, tapi juga lebih mementingkan Kabupaten Pesisir Selatan secara utuh. Kita masih melihat sisi positif atau nilai poin dari Pak Hendra Joni. 5 program prioritas yang ada di Paslon HJRI itu sangat mengena di hati masyarakat. Dan memang keinginan kerinduan dan semangat perubahan itu sangat besar sekali. Exactly. Ya. Tapi dengan memberikan makanan dengan cara-cara seperti itu kemudian Anda berharap dipilih, itu cara-cara yang sangat tidak simpatik dan melukai mencederai nilai-nilai demokrasi kita. Kalau mau bantu, kenapa harus menunggu injury time? Ya, kita menjual gagasan, bukan menjual sembako. Selamat datang di Spartan Victory Center. Terima kasih telah berkunjung ke sini, Pak. Terima kasih sudah Spartan Victory Center ya, keren. Luar biasa. Di mana, Bang? Kebetulan besok 23 November kampanye Akbar Paslon 02 HJRI di lapangan Gadi Basanai Sutra. Jadi telah diberi amanah sebagai ketua panitia pelaksana dan berkolaborasi dengan teman-teman panitia lokal. Luar biasa kawan-kawan di Sulawesi, lebih dari 150 orang yang mensupport dari potensi lokal kita di acara besok. Di mana, Bang? Kebetulan besok 23 November kampanye Akbar Paslon 02 HJRI di lapangan Gadi Basanai Sutra. Jadi telah diberi amanah sebagai ketua panitia pelaksana dan berkolaborasi dengan teman-teman panitia lokal. Luar biasa kawan-kawan di Sulawesi, lebih dari 150 orang yang mensupport dari potensi lokal kita di acara esok. Dari Painan, jadi memang sengaja tadi dari Painan menyiapkan segala satu lah beberapa koordinasi kita dengan teman-teman lokal. Ya biasalah namanya Barale ya. Besok kita membawa beberapa atribut-atribut yang dipasang oleh teman-teman di Sulawesi. Tadi Bang Rafli ya, ketua relawannya kecamatan. Ada Bang Aloy juga dan teman-teman Jeki dan lain, ada Andra. Mereka sangat antusias. Bahkan tadi malam juga saya di Sulawesi diskusi di daerah, ya betul, ada kafe di sana, 30 orang di sana kita tetap diskusi malam tadi. Itu Bang, kenapa sih Bang bergabung dengan Hendra Joni Arisnaldi? Kalau saya geografis, kenapa beraktivitas di Painan? Aslinya juga, Putra Painan juga? Putra Painan, karena dilahirkan di Painan, orang tua bapak Painan Timur, ibu kebetulan orang Terusan. Ya. Masih ada lah darah Painannya gitu? Ya, Bako orang Painan. Ya. Nah, kenapa ke Hendra Joni Arisnaldi? Begini, kemarin juga hal itu menjadi sebuah fokus kita di Painan. Pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan, ya kita sudah melihat 2 priorisasi pemerintahan semasa Pak Hendra Joni dan Pak Rusmil Anwar di tahun 2016 sampai 2021. Kemudian di masa periode Pak Rusmil Anwar bersama Pak Rudi Aryansyah yang berakhir tragis ya. Saya di tengah jalan 2020 sampai 2024. Artinya di situ kita menganalisa, artinya bukan persoalan yang subjektif tapi lebih ke hal yang objektif. Bagaimana daerah kita lebih maju karena kita lihat setelah mengcompare, kita melihat Pak Hendra Joni masih banyak unggulnya. Masih banyak unggul dari sisi percepatan pembangunan, dari nilai-nilai anggaplah itu APBN atau APBD yang beliau bisa kelola gitu kan. Nah, terlihat di situ Pak Hendra Joni disupport, apalagi hari ini Bunda Lisda, istri beliau, sebagai anggota DPR RI Komisi 8 saat ini kalau nggak salah. Nah, ini lebih akan, ini duet maut ya, untuk bahkan trio ya, dengan Pak Arisnaldi, ya, paslon beliau, itu adalah luar biasa sekali menjadi paket tokoh-tokoh kita yang akan, kita yakin dan percaya, beliau mampu menggerakkan dan melakukan percepatan pembangunan di selatan. Artinya, dengan 2 priorisasi pemerintahan yang bisa kita nilai bersama, masyarakat bisa melihat bagaimana kinerja pemerintahan di zaman Pak Hendra Joni sebagai bupati dan
kinerja pemerintahan Pak Rusman Anwar di saat beliau memimpin. Uh, bukannya kita bilang Pak Rusman Anwar tidak bekerja, semua bekerja. Tapi secara signifikan, apa yang dibutuhkan masyarakat kita hari ini adalah peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sisi ekonomi kita yang kita lihat hari ini, pesisir selatan juga masih berada di angka di ranking terbawah di Sumatera Barat untuk pertumbuhan ekonomi. Artinya dari sisi ekonomi saja kita lemah, semua sektor yang lain, semua elemen-elemen yang lain akan berpengaruh. Tentu pendidikan juga penting, ya kan? Kesehatan penting, tapi tidak bisa ditinggalkan juga sisi ekonomi. Kalau boleh tahu di 2020 itu apa bersama siapa? Mendukung siapa? Ya, 2020 itu memori bagian dari, saya bilangnya gini ya, ini proses ya, proses berdemokrasi, proses pencerdasan awak, proses awak dalam berkarir, berdialektika, bersosialisasi. Saat itu saya bersama Pak Rusman Anwar 2020 dengan teman-teman, ya jujur ada rasa semangat primordial yang waktu itu kita bangun dengan kawan-kawan. Ya, karena Pak Rusman Anwar kan asli orang Pancurai, orang Painan gitu. Namun setelah kami melangkah, artinya kami jalani, ternyata tidak selamanya ya semangat-semangat primordial itu ternyata baik untuk demokrasi kita. Jika kita ingin memikirkan pesisir selatan ke depan yang lebih baik, maka perlu untuk menganalisa lebih dalam siapa kriteria calon pemimpin kita ini. Di satu sisi semua punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Tetapi sebanyak-banyak kekurangan mungkin ya kedua-duanya, tapi kita masih melihat sisi positif atau nilai poin dari Pak Hendra Juni. Iya, jadi Mas Apa kan orang Thailand. Ya. Ke Pak Hendra Juni. Ya. Itu ada nggak Pak gesekan-gesekan di bawah atau ancaman segala macam atau ada yang gimana lah? Ya, secara langsung mungkin tidak ya. Artinya teman-teman di Painan cukup mampu untuk menghargai perbedaan. Tapi beberapa orang teman juga ada yang tidak mampu menghargai perbedaan. Contohnya di sosial media ya, ada narasi-narasi bulian yang masih menyerang kita pribadi, tapi bahwa menganggap itu sebuah kekayaan kita dalam berdemokrasi. Jadi bukanlah hal yang menjadi penghalang sebetulnya. Memang tidak semua kita yang punya pandangan yang sama, perspektif yang sama tentang demokrasi. Kalau di Painan itu sekarang bagaimana kan? Painan ya, Painan sendiri ya. Artinya jika secara politis, jika kita mau melihat Painan secara politis dari dari era ke era gitu. Era tahun 80-an, 70-an mungkin semangat primordial itu betul-betul bisa lah ya, masih karena masyarakat kita masih homogen. Tapi hari ini Painan bergerak menjadi kota yang heterogen, bercampur. Karena di situ juga banyak ya warga-warga kita dari luar yang memilih tinggal di Painan. Ada dari ras Jawa ya, ada dari kota kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Yang di orang Pariaman mungkin menggadai sate, ya kan? Orang-orang Bukit Tinggi juga ada di Painan, ya. Artinya siapapun mereka yang beraktivitas mencari hidup di Painan, kami anggap sudah menjadi orang Painan. Nah, bukan lahir atau bersuku atau ada karena beberapa segala macam ya. Tidak, bukan itu ukurannya dalam demokrasi kita. Gitu. Artinya semangat primordial yang hari ini kami melihat masih dibangun oleh paslon 01 ya. Itu terlihat sekali kental dengan komposisi tim-tim pemenangan dan tim relawan beliau yang masih ada nama-nama mungkin ada beberapa perangkat-perangkat adat yang masih beliau fungsikan. Nah, hal ini yang kemudian kemarin tanggal 20 kemarin di Painan kami mengadakan sebuah kampanye dialogis. Zal, tahu nggak? Kita mengundangnya hanya dengan telepon, Zal. 1 hari, 2 hari sebelum acara kita mengundang teman-teman untuk hadir di acara tanpa diiming-imingkan apa-apa gitu kan. Tolong hadir ya nih, tolong hadir ya ada, sekian dah 20 orang bisa hadir, bisa 30 orang bisa. Begitu inginnya mereka dengan perubahan. Mereka datang ke Painan, ke lokasi acara dengan satu semangat, yaitu Painan Pro Perubahan. Yeah. Jadi mungkin kalau bisa petik Bang, artinya
masyarakat Painan itu sebenarnya butuh pemimpin bukan mencari datu atau mencari busana, kan? Memilih busana. Ya, tepat sekali. Artinya Painan sebagai ibu kota ya secara etalase eh, politik di pesisir selatan sudah terlihat itu kemajuan cara berpikir masyarakatnya bahwa kita jangan terjebak dengan ya teori-teori primordial yang sempit, tapi juga lebih mementingkan Kabupaten Pesisir Selatan secara utuh. Eh, Bahkanlah turun dari bisa dikatakan dari utara ke selatan. Itu bagaimana Pak melihat animo masyarakat akan perubahan budaya yang sampaikan tadi? Sebagai newcomer di tim Pak Hendra Joni ya, kebetulan kalau boleh cerita dari awal kami diundang khusus oleh beliau waktu itu. Kemudian ya dengan kesamaan dan ketertarikan untuk bisa membangun daerah secara bersama-sama. Kemudian kita berkomitmen untuk berjuang bersama. 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Selatan, lebih hampir 200 titik yang kami lewati dalam sepanjang kampanye ini. Sambutan masyarakat terhadap Bapak Hendra Joni dan Risnaldi itu luar biasa sekali. Ya, pertama kalau dilihat dari kampanye 2016 ketika beliau dengan Pak Rusman Anwar atau ketika 2020 dulu, itu ada masyarakat menilai bahwa kampanye Pak Hendra Joni itu penuh dengan gift lah kan ya, gift ya. Ada yang mau dibawa pulang. Jadi kita melihat kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Paslon 02 Bapak Hendra Joni dan Pak Risnaldi itu, khususnya Pak Hendra Joni ya, itu masyarakat tidak melihat dari sisi apa yang akan mereka terima, datang sebagai apa dan kemudian menerima apa dari acara itu. Tapi benar-benar menginginkan seorang sosok pemimpin ya yang pernah mereka rasakan kepemimpinannya. Dengan tagline kembali untuk mengabdi itu ternyata berhasil menyentuh masyarakat, membuat magnet tersendiri sehingga mereka mulai sadar. Dan beberapa kelompok komunitas juga ada yang menamakan diri mereka sebagai reuni ya, relawan insaf untuk Hendra Joni. Karena mereka sudah insaf, sudah taubat, artinya apa yang pilihan yang mereka lakukan dulu ternyata keliru dan salah. Ini kalau melihat bagaimana Pak, ketika turun ke animo sangat tinggi itu, apakah ada semacam apa namanya kerinduan terhadap kepemimpinan Rajani atau masyarakat sudah bosan dengan kehidupan? Emang dua hal itu menjadi pengaruh dari kehadiran masyarakat di setiap titik kampanye Pak Hendra Joni. Artinya masyarakat rindu dengan kehadiran beliau dalam sosok kepemimpinan beliau yang sama-sama kita ketahui ya. Pak Hendra Joni ini tidak membeda-bedakan. 15 kecamatan utara, selatan ya, itu sama-sama beliau perhatikan. Beliau sangat dimanapun ya, beliau membangun pasar di Painan misalnya, di tengah di Sutra juga beliau bangun, di Lunang juga beliau bangun. Nah, artinya inilah calon pemimpin kita yang diharapkan oleh masyarakat pesisir selatan, tidak mengotak-ngotakan atau mungkin membeda-bedakan daerah. Bupati untuk semua. Bupati untuk semua masyarakat pesisir selatan. Karena untuk golongan daerah semacam. Betul. Jadi itulah ya kita cukup menjual kandidat kita saja ya. Artinya masyarakat datang ke titik-titik kampanye itu tidak mengharap gift atau pemberian apapun ya, tapi benar-benar kalau itu pun terbukti ya, misalnya dari awal, misalnya kami ke Ranah Pesisir, kunjungan kami ke Ranah Pesisir itu ada 4 kali round ya, 4 kali tahapan. Jika pertemuan pertama itu ramai, kemudian orang kecewa karena nggak dapatkan apa-apa, mungkin pertemuan kedua akan sepi. Nggak ada lagi, wah nggak ada apa-apanya Pak Hendra Joni hari ini gitu. Ternyata tidak begitu. Jadi setiap titik yang kami lewati di kecamatan yang sama, itu keramaiannya luar biasa dan di atas ekspektasi kita lah. Ya rata-rata mungkin ya paling sedikit hadir 100 orang, 150. Bahkan di Tapan ya itu luar biasa sekali teman-teman di Tapan Dapil 5 khususnya. Luar biasa sekali. Kalau sekarang gimana? Pas besok kan konser kampanye terakhir kan Akbar kan? Kampanye Akbar. Itu gimana Pak? Apakah mobilisasi massa ada atau memang masyarakat ingin datang berdiri ke sini Pak? Kampanye Akbar 23 November
Paslon 02 ini terbuka untuk umum. Ya, kita mengundang secara terbuka kepada seluruh masyarakat sepesisir selatan, ya, simpatisan, pendukung Bapak Hendra Joni. Bahkan juga pihak sebelah juga silahkan ya kalau ingin bergabung ya. Kita juga. Iya, artinya kita membuka diri untuk siapapun ya. JRI ini milik semua orang, semua masyarakat. Dan itu kita tidak sama dengan waktu pendaftaran. Kita tidak memfasilitasi teman-teman. Boleh tanyakan kepada kecamatan-kecamatan, per hari ini saja, mereka sudah menyatakan kami siap hadir di acara tanpa harus dibayar atau kami tidak perlu disubsidi. Kalaupun ada dari panitia menyediakan konsumsi, alhamdulillah. Kalau nggak ada, kami juga siap untuk menyiapkan. Ini sepertinya sudah berubah eskalasi tadi ya. Iya. Kan orang pendaftaran itu mengharapkan sesuatu lah dari bagian kampanye. Betul. Per hari ini data yang masuk ke kita 15 kecamatan ya, itu ada grup WhatsApp kita buat, mereka mengirimkan, ada koordinator-koordinator mereka mengirimkan data-data jumlah simpatisan yang akan mereka kirim. Kami catat per hari ini saja sudah hampir 13.000 orang yang akan memadati lapangan Gadi Basanai Sutra. Itu 13 itu mas di luar Sutra ya, Pak? 9.000 di luar Sutra. Kita anggap tuan rumahnya Sutra, mungkin Sutra lebih banyak ya. Negara-negara yang ingin hadir pada acara hari H nanti, ya include, artinya sudah all in 13.000 itu akan prediksi kita. Berarti gini Bang, dengan tinggi animo itu berarti survei-survei yang keluar hari ini bisa berbanding lurus. Berbanding lurus kan? Artinya nggak framing atau opini publik kan? No. Jadi memang saya menyaksikan sendiri ya, kalaupun boleh masyarakat yang netral juga bisa menyaksikan ya di sosial media bagaimana teman-teman sosial media kita menyampaikan secara langsung di setiap kegiatan. Kita terbuka, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Kita juga bisa melihat juga tim sebelah bagaimana mereka berkampanye, bagaimana cara mereka memobilisasi massa ya. Ya kalau dibandingkan kita nggak enak juga ya, kasihan juga kita kalau beda lah ya, beda. Ya memang betul lah. Ini artinya kalau kami lihat memang keinginan, kerinduan dan semangat perubahan itu sangat besar sekali. Exactly. Exactly. Kalau kita lihat kan baru-baru ini ada yang heboh tentang sembako, truk yang dicegat oleh masyarakat. Itu bagaimana Bang? Inilah sebetulnya ya yang kita harapkan dari sosok seorang pemimpin. Secara moral ya, meskipun banyak aturan sebetulnya hari ini sudah ada surat edaran Kemendagri tentang pelarangan pemberian sembako sebelum hari pencoblosan ya kan. Dan termasuk PKPU sendiri atau dari Panwaslu juga ada larangan ya memberikan bantuan-bantuan yang berupa bernilai itu bisa dikategorikan sebagai money politik ya. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya kan tidak perlu dilanggar. Artinya berikanlah pencerdasan kepada masyarakat kita bahwa berdemokrasi itu ya bagaimana masyarakat melihat gagasan, ide, pemimpin ya. Bagaimana mereka yakin, percaya, menitipkan kepercayaan itu kepada pemimpinnya. Bukan karena iming-iming, bukan karena sembako dengan kantong kresek yang isinya ya mungkin puluhan ribu cuman kan. Tapi ya 5 tahun menderita. Ya. Iya, kasihan. Ini kan kita flashback lagi dengan kondisi-kondisi zaman dulu ya. Ketika masyarakat kita memang cengkraman kemiskinan itu masih terjadi zaman-zaman kolonial ya. Kemarin sempat melihat artikel ya atau video di mana para noni-noni Belanda itu memberikan makanan beras, kemudian dilempar-lempar di depan rumahnya, kemudian para pribumi kita berebutan. Sedih, miris, tapi ternyata hari ini seperti itu kembali terjadi. Ya, kita melihat ya sama aja walaupun itu dengan cara trik-trik yang berbeda ya, tapi dengan memberikan makanan dengan cara-cara seperti itu kemudian Anda berharap dipilih, itu cara-cara yang sangat tidak simpatik dan melukai mencederai nilai-nilai demokrasi kita. Kita kembali ke era kolonial berarti. Kembali ke era kolonial ya. Jadi itulah yang bikin sedih kita ya, masih ada pemimpin kita yang
memandang masyarakatnya sebagai ya mereka paling juga dibayar segitu juga milih saya gitu kan. Hal yang menganggap masyarakat menjadi objek penderita lah setiap pemilu. Mereka selalu diajak untuk bergembira ketika kampanye, tapi ternyata setelah terpilih masyarakat dihadapkan kembali dengan persoalan kehidupan mereka. Ternyata mereka tetap dengan kehidupan yang sulit, ya, nafkah yang hari ke hari ya harus mereka cari tanpa perhatian dari pemerintah. Kalau saya lihat sendiri bang, cara-cara seperti itu kan sama seperti menumbuhkan mental miskin masyarakat. Ya, ini kan feodal ya. Ini warisan feodal yang perlu kita bumi hanguskan lagi ya, bumi hanguskan dari pesisir selatan lah khususnya. Kira-kira apa kalau dari sebagai relawan kabupaten Ya. itu cara strategi apa sih yang dilakukan sampai hari ini? Ya, alhamdulillah sejak awal kami diminta ditunjuk ya sebagai ketua relawan Kabupaten Selatan, di mana di tim pemenangan itu ada Pak Saidal Mas Yudin ya, tokoh-tokoh besar kita sebagai ketuanya, BPP namanya, Badan Pemenangan Pemilu. Kemudian sekretarisnya Bung Haji Arif ya, anak muda keren, calon lawyer ya, mantan KI ya, Bang Arif, dan banyak tokoh-tokoh yang luar biasa ya, yang ada dalam tim pemenangan beliau. Ada Bapak Novel Bahrun, ya, ada tokoh-tokoh senior juga, Pak Zaitun Ikhlas, ada Bapak Buya Masril SAG, ya, banyak sekali. Dan kami posisi kami diminta sebagai ketua relawan kabupaten membidangi teman-teman atau merangkul teman-teman relawan se-Kabupaten Selatan. 15 kecamatan ini sudah terbentuk ya. Sudah ada di SK-kan juga ya. Ada SK-nya, kemudian itu di kecamatan juga ada pernagarinya, bahkan hingga TPS kampung-kampung juga sudah isi. Alhamdulillah berjalan dengan ya prosesnya sulit, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa melihat sendiri bagaimana teman-teman bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik dengan kita kelola dalam sebuah induk ya, relawan se-Pesisir Selatan. Kan hari pencoblosan makin dekat, Pak. Ya. Kalau kemarin kan ada tumbang yang deras, kemungkinan ke depan apa sih yang akan terjadi? Apakah ada antisipasi bagi relawan di TPS, Pak? Ya, artinya tentu kita punya strategi-strategi khusus untuk itu. Setidaknya kalau pihak sebelah melakukan, ya mungkin bisa diduga ya, dengan kondisi pemberitaan beberapa hari yang lalu ya, satu mobil truk berisi paket sembako, kemudian dicegat oleh warga di Bayang, di Pasar Baru. Ini sebuah indikasi sebetulnya bahwa apa sih gitu kan. Ini masyarakat kita nggak bodoh, masyarakat kita sudah pintar. Kalau mau bantu, kenapa harus menunggu injury time di saat masa-masa pencoblosan gitu. Dan kalaupun kita mau selidiki ke bawah lagi, ternyata bantuan-bantuan yang dibilang untuk pesantren itu ternyata ada juga pengurus pesantren yang bilang kami tidak pernah menerima bantuan sejauh ini, tidak pernah didata pesantren mana. Kalau di Bayang nggak, setahu kita pesantren di Bayang nggak ada ya. Yang banyak itu kan di Selantiah Tambang ya. Jadi tapi sudahlah, itu kan sikap pernyataan resmi dari mereka gitu. Tapi bagi kami ini sebuah indikasi bahwa ya akan ada permainan kotor. Boleh dibilang ini dirty vote-nya Selatan ya. Dirty vote, betul. Jadi film Dirty Vote itu muncul 1 hari sebelum Minggu Tenang ya. Dan podcast kita ini berharap membangunkan memori masyarakat Selatan bahwa bahaya politik uang atau money politik atau apapun lah dengan iming-iming ya memperoleh suara dengan segala macam cara itu adalah cara-cara yang tidak beretika dan cara-cara yang tidak simpatik. Akan ada cara-cara yang misalnya bilang kotor gitu. Antisipasi ke relawan lah. Pertama mungkin ya secara konstitusi ya kita berharap lembaga penyelenggara pemilu kita berjalan dengan benar, independen ya. Kita punya Bawaslu di kabupaten, kita punya Panwaslu di kecamatan. Kita berharap teman-teman penyelenggara pemilu ini juga bekerja benar-benar bekerja maksimal lah gitu kan. Kami pun dari HJRI tentu akan menyiapkan
tim khusus yang akan mengawal ini. Ya, artinya barangkali hari ini kita bisa melihat bagaimana masyarakat memang menginginkan perubahan. Tidak hanya dari tim Hendra Joni atau relawan Hendra Joni, masyarakat biasa yang kemarin dibayang itu contohnya hadir mencegat, itu mereka bukan dari partai politik, bukan dari relawan, tapi masyarakat yang kemudian merasa tercederai demokrasi, mereka kemudian menunggu truk itu untuk dibawa ke Mapores. Sebetulnya kita bisa melihat bagaimana kesadaran masyarakat hari ini ya, kesadaran pemilih kita tentang bahaya politik uang atau politik dengan iming-iming. Nah, artinya pengawalan itu menyeluruh, tidak hanya dari relawan yang memang kami sudah standby-kan di pos-pos tertentu ya di daerah-daerah yang kami anggap rawan, dan bocoran-bocoran sudah kami dapatkan, tinggal action ya. Ya artinya kami tetap melibatkan penyelenggara pemilu apabila memang ditemukan dugaan ya pelanggaran pemilu oleh teman-teman di sebelah, dan tentu kita tidak ingin dirugikan dalam hal ini. Dengan teman sembako tadi, kita kan bisa nilai, Bang. Ya. Ini kan mengindikasikan bahwa politik itu butuh ongkos, butuh biaya yang mahal itu. Karena mungkin ya, dengan beberapa tren kemarin, itu kan bisa dikatakan sangat masif sekali politik uang. Ya. Kamu nilainya gimana, Bang, untuk anak-anak muda ya, di Sulawesi Selatan? Karena ini mungkin bisa jadi hambatan mereka, biaya politik mahal, jadi orang-orang yang ingin berkontribusi untuk kemajuan di Sulawesi Selatan itu ya hilang gitu. Kata sebelum bertumbuh. Jadi begini, kembali ke moral ya. Ini pesan moral sebagai generasi, anggaplah zaman old ya, zaman old, kita harus mewariskan demokrasi yang sehat kepada generasi muda kita, milenial, Gen Z. Saat ini ya, mereka terlahir sebagai Gen Z, ada yang milenial. Di usia perdana mereka memilih, mereka sudah dihadapkan dengan kasus-kasus money politik ya, ada amplop atau sembako gitu. Artinya dalam pemahaman mereka, oh ternyata politiknya begini gitu. Artinya kita mewariskan sesuatu hal yang salah dalam berdemokrasi gitu. Mestinya ayolah ya para calon-calon pemimpin kita dimanapun level dan tingkatannya, bukan hanya di pilkada, pileg ya. Mari kita terus ajarkan kepada generasi muda kita bahwa untuk menjadi seorang calon kepala daerah atau seorang calon legislatif itu tidak perlu menggunakan cara-cara yang tidak simpatik itu gitu. Cara-cara manipulatif itu malah membodohi masyarakat kita. Mari ajarkan mereka, adik-adik kita, ya, ponakan-ponakan kita yang hari ini mungkin di usia milenial dan Gen Z itu, jualah ide, jualah gagasan. Apa kreativitas Anda? Apa yang membuat Anda bisa dipilih? Beri kami alasan kenapa kami memilih Anda. Itu sebetulnya yang menjadi roh dari demokrasi kita yang harus kita kembangkan kepada adik-adik. Mungkin closing statement Bang, untuk relawan. Ya, kepada sahabat-sahabat relawan dimanapun berada, Sulawesi Selatan, kami himbau untuk tetap menjaga situasi tak kondusif, ya, menjaga situasi pemilu yang damai, pemilu yang sejuk, dan tetap menjual ide dan gagasan, ya, 5 program prioritas yang ada di Paslon HJRI itu, Nagari Kanyang, Nagari Sehat, Nagari Pandai, Nagari Mengaji, Nagari Sejahtera itu sangat-sangat mengena di hati masyarakat. Nah, bagaimana kita tetap menjual program-program sehingga masyarakat kita tercerdaskan dan bisa menerima dapat agar masyarakat kita bisa melihat bagaimana pesisir selatan ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Hendra Joni dan Pak Krisnadi. Kita menjual gagasan, bukan menjual sembako. Ya, kita menjual gagasan, bukan menjual sembako. Senang sekali bisa berada di Spartan Victory Center milik Adinda Afrizal ya. Anak muda, energik, smart. Saya sering baca-baca tulisan-tulisan Afrizal di beberapa media, ya, artikel-artikelnya. Dan kita juga sebenarnya bisa collab, Azal. Abang juga punya YouTube Adli Podcast ya. Walaupun belum sekonsisten teman-teman yang lain, tapi kita sudah pernah mencoba. Ya mudah-mudahan lain waktu kita bisa collab lagi. Saya terima kasih Bang, Allah datang bermerasa hormat didatangi langsung oleh
Ketua Relawan HGRI Pesisir Selatan. Sama-sama. Pertemuan kita ini berlanjut, kita bisa berkolaborasi ke depan untuk pesisir selatan yang lebih maju, bertumbuh dan Siap. berkelanjutan. Maju, tumbuh, dan berkelanjutan.